3 SD terbaik di Indonesia, semua adalah SD Muhammadiyah. Gila nggak itu? Kamu bisa cek data resmi dari Kementerian Pendidikan. Juara 1, juara 2, juara 3 di level nasional. Semuanya disapu bersih oleh SD Muhammadiyah. Bukan sekolah internasional seharga miliaran, bukan SD negeri favorit kebanggaan wali kota. Bagaimana bisa sebuah ormas swasta mengalahkan negara di kandangnya sendiri? Kita ini udah terlalu lama dicekoki narasi kalau mau pendidikan top pilihannya cuma 2. Masuk sekolah negeri favorit yang disokong penuh sama APBN, atau masuk sekolah swasta elit internasional yang bayar uang pangkalnya seharga mobil mewah. Tapi data resmi dari pemerintah ini baru aja menampar logika birokrasi kita. 3 SD Muhammadiyah menduduki tahta tertinggi prestasi nasional. Hari ini aku bakal bongkar blueprint rahasia dapur mereka. Kita bakal bedah gimana organisasi yang lahir di kampung kecil di Jogja seabad lalu ini sekarang punya tata kelola pendidikan yang lebih gesit dari kementerian dan punya mindset yang lebih korporat dari sekolah internasional. Siapkan kopimu, karena cerita ini bakal bikin kamu sadar pendidikan itu bukan soal seberapa besar anggaran negara, tapi seberapa liar visi pendirinya. Tapi sebelum ke situ, subscribe dulu channel ini supaya kamu nggak ketinggalan info soal kabar baik dari ormas kebanggaan kita, Muhammadiyah. Biar kita nggak gagal paham, kita harus ngelihat sejarahnya dulu. Kenapa SD Muhammadiyah bisa semengerikan ini kualitasnya? Pernahkah kamu berpikir, kenapa sekolah-sekolah Islam zaman dulu sering dianggap kampungan dan ketinggalan zaman? Di awal abad 20, pendidikan di Hindia Belanda itu terbelah 2 secara ekstrim. Di satu sisi ada pesantren tradisional yang cuma ngajarin ngaji, kitab kuning, dan akhirat. Di sisi lain ada sekolah sekuler Belanda yang ngajarin sains, matematika, tapi kosong melompong urusan moral dan agamanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ini sebagai kebodohan struktural. Beliau melakukan disrupsi paling gila di zamannya. Beliau mengawinkan sistem sekolah modern Belanda yang pakai bangku, papan tulis, dan kurikulum sains dengan pendidikan akhlak Islam. Inilah DNA sekolah Muhammadiyah pertama. Mereka nggak anti barat, tapi juga nggak kehilangan identitas. Konsep hybrid inilah yang sampai detik ini jadi mesin pembunuh di kompetisi pendidikan nasional. Sekarang kita lompat ke masa kini. Kenapa 3 SD Muhammadiyah bisa merajai data Kemendikbudrismen? Coba kamu jujur, kalau dengar SD Islam, apa yang ada di otak kamu? Hafalan Al-Quran, kaligrafi, lomba adzan di sekolah-sekolah top Muhammadiyah seperti di Sapen Jogja dan Konong Katur Jogja, mereka udah jauh melampaui itu. Mereka mencetak juara Olimpiade Matematika Internasional, mereka punya ekstrakurikuler coding, robotika, sampai bahasa asing. Mereka memegang prinsip, anak-anak ini harus menang di kompetisi global, menguasai iptek, tapi juga nggak boleh bolong sholat jamaahnya. Pasti kamu penasaran kan, mana aja sih 3 monster pendidikan yang sukses merajai peringkat prestasi nasional ini? Berdasarkan data Pusat Prestasi Nasional untuk tahun 2026, dominasi itu nyata. 3 SD Muhammadiyah ini menempati urutan teratas dengan skor prestasi yang meninggalkan ribuan sekolah lain di Indonesia. Mari kita bedah profil dan dapur rahasia mereka satu persatu, biar kamu kebayang betapa gilanya inovasi mereka. Pertama, SD Muhammadiyah Kondong Katur, Sleman. Ini dia sang raja pertama. Sekolah yang berlokasi di Sleman ini mencetak rekor luar biasa dengan 1000 lebih capaian prestasi di tingkat nasional. Mereka menolak untuk cuma bersandar pada satu standar. SD ini meracik kurikulum hybrid yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum kemuhammadiyahan. Nggak cuma itu, mereka secara brilian mengadopsi sistem pesantren khusus untuk mengejar target hafalan siswanya. Visi mereka sangat tajam, mencetak generasi yang berakhlak mulia tapi punya wawasan global. Saking globalnya, mereka juga berekspansi dengan menyiapkan program kelas internasional. Yang paling bikin merinding, riset akademis menemukan kalau manajemen kurikulum di sekolah ini sudah memanfaatkan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini dipakai untuk memastikan sosialisasi program dan bimbingan perkembangan anak di usia emas mereka bisa berjalan jauh lebih efektif. Manajemen sekelas startup teknologi sudah diterapkan di level SD. Di urutan kedua ada raksasa dari Jawa Timur. SDMM ini adalah definisi dari sekolah swasta yang ngebebasin siswanya buat siap tarung di level internasional.
Di samping memakai kurikulum merdeka, mereka punya program elit bernama International Class Program atau ICP. Untuk kelas ICP ini, mereka mengintegrasikan kurikulum Cambridge langsung dari Cambridge International Examination untuk mata pelajaran Mathematics, Science, dan English. Pembelajarannya sudah ditekankan pada sistem bilingual. Coba tebak muatan lokal tambahannya. Di saat anak SD lain mungkin baru belajar dasar-dasar komputer, siswa di sini sudah difasilitasi kelas coding dan kelas digital. Mereka juga dibekali pendidikan lingkungan hidup. Kerennya, sisi teknologi yang ngebut ini diimbangi dengan spiritual yang ketat. Mereka punya kelas tahfidz, Al-Quran Learning dengan metode tajdid, hingga program Let's Pray Together buat ngebiasain hafalan hadis dan praktik ibadah keseharian. Sangat imbang. Ketiga, SD Muhammadiyah Sapen 1 Yogyakarta. Posisi ketiga kembali direbut oleh sekolah asal kota kelahiran Muhammadiyah, Jogja. SD Muhammadiyah Sapen ini ibarat legenda hidup pendidikan yang sudah eksis sejak tahun 1976, tapi punya daya adaptasi yang gila-gilaan. Saat ini mereka menjalankan kurikulum merdeka. Namun senjata rahasia dan kekuatan inti mereka ada pada ekosistem pembentukan karakternya. SD Sapen 1 pernah menyabet predikat juara 1 tingkat nasional sebagai sekolah pelaksana pendidikan karakter terbaik. Kenapa bisa menang? Karena pendidikan moral dan budaya di sini tidak diajarkan seperti mata pelajaran teori biasa. Nilai-nilai karakter itu langsung diintegrasikan secara nyata ke dalam semua silabus, rencana program pembelajaran, dan rutinitas kegiatan belajar mengajar. Moral dan sopan santun benar-benar dijadikan lifestyle bagi para muridnya, bukan sekadar hafalan untuk ujian. Ini yang bikin orang tua kelas menengah atas di Indonesia rela antre panjang dan bayar mahal. Mereka beli paket komplit. Negara mungkin bisa ngasih fasilitas sains yang bagus di SD negeri, tapi negara nggak bisa ngasih jaminan pembentukan karakter dan spiritual anak. Disitulah Muhammadiyah masuk dan memonopoli pasar pendidikan premium ini. Tapi kurikulum bagus aja nggak cukup. Rahasia terbesar mereka sebenarnya ada di tata kelola manajemen. Pernahkah kamu mikir gimana rasanya jadi kepala sekolah SD negeri? Kamu terikat birokrasi, nunggu juknis kementerian, nunggu dana bos cair, dan susah banget buat berinovasi karena takut melanggar aturan dinas, kan? Di Muhammadiyah, mindsetnya beda total. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah itu bertindak ibarat sebuah holding company. Mereka ngasih otonomi dan kebebasan luar biasa ke level cabang dan ranting. Kepala sekolah di SD-SD top Muhammadiyah itu nggak bersikap kayak pegawai negeri yang nunggu pensiun. Mereka itu bertindak layaknya seorang CEO. Mereka harus mikirin branding, mikirin inovasi kurikulum, narik minat wali murid, dan nyari revenue atau pendapatan sendiri buat bayar gaji guru profesional yang seringkali di atas UMR. Kepala sekolah ini dituntut punya insting bisnis, leadership yang kuat, tapi dibungkus dengan niat dakwah. Kalau sekolahnya nggak kompetitif, muridnya sepi, sekolahnya bisa bangkrut. Ekosistem survival of the fittest inilah yang memaksa SD-SD Muhammadiyah ini berevolusi jadi mutan pendidikan yang super canggih. Dan jangan lupakan faktor gurunya. Di SD negeri, guru PNS punya job security atau rasa aman, mengajar bagus atau biasa aja, gaji dan tunjangan tetap jalan. Nah, di SD Muhammadiyah papan atas, gurunya nggak bisa leha-leha. Mereka dievaluasi oleh yayasan dan komite sekolah yang isinya wali murid kelas menengah yang super kritis. Guru-gurunya didorong untuk terus ikut pelatihan, S2, sampai publikasi jurnal. Di sisi lain mereka diikat dengan doktrin pengabdian dan ikhlas, tapi didukung dengan kesejahteraan yang di-manage secara korporat lewat dana SPP dan subsidi silang. Kombinasi antara militansi dakwah dan profesionalisme ala swasta inilah yang bikin mesin prestasi di SIMT Kemendikdasmen itu nggak bisa berhenti nyetak juara. Jadi, kalau kita lihat data kementerian yang menempatkan 3 SD Muhammadiyah di pucuk pimpinan nasional ini, kita sebenarnya nggak cuma lagi ngomongin soal piala, medali, atau sertifikat akreditasi. Kita lagi ngomongin sebuah tamparan keras buat sistem birokrasi pendidikan kita. Negara ini punya anggaran pendidikan 20% dari APBN. Triliunan rupiah uang pajak kita digelontorkan setiap tahun. Negara punya kekuasaan buat mutasi guru, bikin kurikulum, sampai nyetak buku gratis. Tapi pada kenyataannya mesin raksasa bernama negara ini seringkali kalah lincah, kalah inovatif,
dan kalah kualitas sama sebuah organisasi masyarakat sipil yang operasionalnya patungan dari kantong umat. Data dari SIMT ini adalah monumen hidup dari konsep masyarakat madani. Muhammadiyah membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu nggak perlu terus-terusan mengemis dan menunggu pemerintah buat nyediain sekolah berkualitas. Kalau sistem negaranya lambat, ya masyarakatnya yang harus bikin sistem sendiri yang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih kuat. Ini adalah puncak kemandirian sebuah bangsa. Ketika ratusan ribu anak-anak Indonesia bisa memenangkan Olimpiade Sains, paham teknologi, sekaligus punya pijakan moral yang kokoh berkat sekolah-sekolah Muhammadiyah, organisasi ini bukan cuma lagi ngebantu negara. Mereka sedang mengambil alih tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara yang jauh lebih elegan. Melihat dominasi swasta, khususnya Muhammadiyah, di data resmi pemerintah ini bikin kita harus mikir ulang. Apakah selama ini negara terlalu kaku dalam mengatur pendidikan? Kalau sebuah ormas dengan semangat volunteerism dan manajemen semi-korporat bisa mencetak SD terbaik se-Indonesia, harusnya kementerian bisa banyak belajar dan copy-paste mentalitas CEO dan kelincahan birokrasi mereka. Pendidikan itu investasi paling brutal, dan Muhammadiyah tahu persis cara memenangkannya. Menurut kamu, apa rahasia lain yang bikin sekolah swasta kayak Muhammadiyah bisa jauh ninggalin sekolah negeri di urusan prestasi nasional? Atau mungkin kamu sendiri adalah alumni dari SD Muhammadiyah dan pernah ngerasain langsung gimana iklim kompetisinya di sana? Aku pengen denger insight langsung dari kalian. Drop pengalaman dan opini kamu di kolom komentar sekarang. Tekan tombol subscribe dan mari kita terus bongkar rahasia-rahasia sejarah dan tata kelola peradaban kita. Sampai jumpa di ruang diskusi.